Pemirsa, Anda masih di debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya. Akan kita lanjutkan dengan penajaman visi dan misi dari masing-masing calon. Ya, pemirsa, sebagaimana sudah kita saksikan tadi secara bersama-sama bahwa pada sesi pertama telah dilakukan sesi penyampaian visi dan misi masing-masing calon kandidat yang telah hadir di depan kita semua. Dan untuk sekarang kita akan memasuki sesi penajaman visi dan misi. Langsung saja ya Aulia, kita mulai dengan penajaman visi dan misi para calon. Mungkin akan diambil alih oleh para panelis saat ini. Kami silahkan bagi para panelis. Giliran pertama adalah saya bertanya kepada nomor urut 1, yaitu Bapak Akmal Ibrahim SH dan Muslizar MT. Dalam visi misi saudara menyebutkan akan mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan tatanan syariat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan apa saja yang saudara tempuh dalam rangka penguatan, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam di Abdiya? Baik, makasih. Kegiatan adalah yang seperti yang sudah kita lakukan. Ada dana khusus untuk kemakmuran masjid. Kemudian ada operasi khusus menggerakkan ulama untuk mendatangi orang-orang yang secara hukum dan sosial sudah dianggap asosial, sudah nggak mungkin diobati. Kemudian ada insentif khusus untuk seluruh perangkat yang punya jasa keagamaan dalam kemasyarakat, guru mengaji, pemandi mayat, imam masjid. Jadi real Pak, makasih. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan penajaman visi dan misi untuk pasangan calon nomor 2, yaitu Bapak Muazzam SEMM dan Bapak Herman Syah SH. Dalam salah satu visi dan misi saudara disebutkan tentang peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan. Apa langkah konkret yang akan saudara lakukan untuk memastikan mudahnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Abdiya, khususnya bagi perempuan? Silakan. Pertama kali terima kasih kepada Ibu. Juga mohon maaf saya sampaikan di sini karena teman saya, pasangan saya memang kurang sehat dan ada surat dokter kepada Ibu Efija. Surat dokter ini kami persilakan ambil kepada Ibu Efija atau yang mewakilinya, karena pun kami dalam hal ini juga tidak main-main. Jadi alhamdulillah dan terima kasih kepada semua rekan yang ada di sini, semua teman, semua saudara. Jadi saya perlu sampaikan bahwasanya di Aceh ini kalau pelayanan kesehatan ini masih minimal, Bu. Masih sangat minimal. Apalagi di Aceh Barat Daya. Kalau kita lihat bagaimana cara kita melayani kesehatan terhadap perempuan, ini sangat tergantung kepada pemerintahnya. Pemerintahnya dalam artian mempersiapkan sumber daya manusianya. Ini dasar hukumnya. Tidak kepada seorang yang berstatus sakit, tapi kepada sumber daya manusia maupun medisnya ataupun administrasinya. Juga sangat tergantung kepada fasilitas apa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Ini yang kami harus kita jalankan, harus kita sepakati nanti. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang tidak bisa dipisahkan dengan pelayanan program-program ekonomi dan pendidikan juga keamanan. Ini yang perlu kami sampaikan dan terima kasih Ibu. Baik,
Saya giliran yang ketiga bertanya kepada Bapak Haji Hasbi N. Saleh SE dengan Tengku Teku Alam Syah Yusfa. Di dalam salah satu visi misi yang Bapak sampaikan di bidang politik disebutkan bahwa ingin meminimalisir politik uang dalam pemilihan langsung kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan saya adalah, apa upaya konkret yang akan Bapak lakukan untuk pencapaian hal tersebut di atas? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita lakukan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi seluruh rakyat Abdia itu harus sejahtera. Kalau rakyat itu susah, pasti mereka itu sedikit diimbangi dengan uang. Tapi kalau seluruh rakyat itu, seluruh rumah tangga itu punya penghasilan tersendiri, pasti mereka tidak akan ingat lagi uang-uang pecah yang akan diberikan oleh politikus-politikus jahat itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memberdayakan rumah tangga itu? Minimal seluruh rumah tangga harus mempunyai pekerjaan. Antara lain bisa berternak ayam, bisa berternak bebek, dan bisa membudidayakan ikan. Saya kira kalau hal itu sudah dimiliki oleh seluruh rakyat Abdia, pasti dia akan sejahtera. Kalau sudah sejahtera, dia tidak akan teringat lagi dengan uang-uang pecah itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menanyakan pertanyaan kepada pasangan nomor 4, yaitu Bapak Haji Said Samsul Bahri dan Dr. Andes Haji Muhammad Nafis Amanaf MN. Dalam salah satu visi misi saudara disebutkan tentang mewujudkan reformasi yang profesional. Model birokrasi profesional yang bagaimana yang akan saudara wujudkan bila saudara terpilih nanti? Terima kasih, kami persilakan Bapak Calon Wakil Bupati. Baik, terima kasih pada panelis. Di dalam program birokrasi yang profesional, kita tidak sepakat untuk merubah regulasi. Di dalam membangun birokrasi yang profesional, sejak rekrutmen ASN sampai penempatan daripada seluruh pejabat itu harus kita lakukan dengan secara profesional. Artinya kita berkomitmen untuk melakukan lelang jabatan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh calon-calon para pejabat ke depan. Yang kedua, kita tidak menjadikan seluruh ASN sebagai sapi perahan atau karena kepentingan-kepentingan tertentu setiap saat melakukan mutasi untuk kepentingan daripada pribadi pimpinan masing-masing. Terima kasih. Berikutnya kami teruskan kepada nomor urut 5, yaitu Saudara Maidisal Diwa dan Ruslan SE. Dalam visi dan misi, saudara menyampaikan akan meningkatkan pelestarian budaya daerah dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, jenis-jenis budaya dan kearifan lokal apa saja yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat Abdia sehingga patut dipertahankan, dan langkah-langkah apa saja yang akan saudara tempuh? Terima kasih. Ya, pasangan kami menjawab. Terima kasih. Yang selama ini kebudayaan di Aceh Barat Daya ini sejak zaman berzaman, padahal masyarakat Abdia, generasi Abdia cukup mantap-mantap, cukup pandai-pandai
Tetapi yang selama ini pemerintah daerah tidak pernah menyokong kebudayaan yang ada di Aceh Barat Daya ini. Maka ke depan ini apabila kami terpilih, kebudayaan seperti misalnya Rapai Geleng pada zaman yang dahulu sudah pernah ke luar negeri, tapi sekarang ini minat-minat para anak-anak kita yang berbudaya mati, sehingga pada saat ke depan nanti apabila kami terpilih, kebudayaan saudati bermacam-macam, Rapai Geleng, Rapai Dabuh akan kami kembangkan dan akan kami sokong sebagai pemerintah daerah Aceh Barat Daya. Terima kasih. Kami teruskan kepada nomor urut 6 dengan pasangan calon Saudara Mukhlis Muhdi MA dan Hajah Samsinar. Dalam visi dan misi saudara, saudara menyebutkan bahwa pendidikan di Abdia tahun 2016 peringkat terendah dari kabupaten kota seluruh Aceh. Berikutnya saudara menyatakan akan mengukir prestasi yang membanggakan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Apa yang saudara maksudkan dengan pernyataan tersebut dan bagaimana cara pencapaiannya? Terima kasih. Bahwa apa yang kami sampaikan itu adalah merupakan hasil konkret dari perangkingan kualitas pendidikan kita yang ada di Aceh Barat Daya saat ini. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir sektor pendidikan ke depan memang harus banyak hal dibenahi. Dalam rangka saya menargetkan kalau saat ini di atas 20 ranking di Aceh, tapi 5 tahun ke depan kita rencanakan minimal itu berada di posisi 10 besar, paling kurang 15 besar. Nah, dalam rangka mewujudkan peringkat itu, maka ada beberapa hal mungkin yang akan kami lakukan. Yang pertama sekali, kami akan meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang kedua itu juga memberikan bagi siswa dan mahasiswa miskin dan berprestasi memberikan beasiswa ya kepada siswa dan mahasiswa miskin tapi berprestasi. Kemudian yang ketiga, pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan, terutama laboratorium dan perpustakaan. Jadi ke depan Pak, kita merencanakan tidak ada lagi istilah di Abdia ini hanya sekolah unggul itu terpusat di ibu kota kabupaten, karena kita anggap ini adalah pengkhianatan, menyalahi undang-undang. Tapi kita merencanakan kualitas pendidikan itu merata ya di seluruh kabupaten Aceh Barat. Di Babarot harus ada sekolah unggul, kemudian di Mangging juga harus ada sekolah unggul. Nah, jika ini kita lakukan, kami yakin bahwa kualitas pendidikan kita. Kemudian yang terakhir adalah pencapaian target standar pelayanan minimal pendidikan. Ini mungkin langkah-langkah waktunya yang habis. Terima kasih Bapak. Baik, Pak Haji Junaidi dan Pak Edward Rahman SPD. Salah satu rencana pembangunan jangka panjang yang Bapak sampaikan di dalam visi dan misi adalah membangun lintas sektor yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya adalah langkah-langkah konkret apa saja yang akan Bapak lakukan untuk terlaksananya program tersebut. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Dari kita yang ketujuh,
yaitu pembinaan sektor pertama di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Kita juga akan memberikan keterampilan-keterampilan khusus kepada anggota memberikan pembimbingan khusus, memberikan pembinaan keterampilan bidang muamalah, penggolongan masjid dan daya, menggalakkan pos-pos mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Tengku Haji Muhammad Kudusi Syammarfali dan Bapak Tengku Hamdani. Salah satu program unggulan yang Bapak sampaikan adalah subsidi listrik bagi orang yang kurang mampu. Langkah-langkah konkret apa saja yang akan Bapak lakukan untuk terlaksananya program tersebut? Terima kasih kepada Ibu. Dalam menjalankan subsidi listrik, paling pertama adalah melalui pendataan. Pendataan bagi warga yang kurang mampu, dalam arti kata adalah setiap kepala keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan akan kita subsidi listrik. Jadi yang paling penting di sini adalah pendataan dulu. Jangan nanti bantuannya amburadul dan yang tidak berhak akan memperoleh subsidi tersebut. Demikian dan terima kasih. Pak Erwanto SEMA dan Pak Muzakir ND SHI. Misi kedua yang Bapak sampaikan adalah taskin melalui meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di segala sektor ekonomi. Pertanyaan saya, langkah-langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan investasi di sektor ekonomi? Silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir atas kesempatannya. Background yang kita angkat, yang pertama di Aceh Barat Daya kita punya APBK 1,2 triliun. Dari persentase tersebut hanya 25 miliar yang merupakan PAD daerah atau kurang dari 2%. Kalau kita melihat angka Aceh juga cerminan dari Aceh Barat Daya. Yang masalah utama yang dihadapi oleh Abdia dan Aceh adalah bagaimana meyakinkan investor hadir di Abdia. Yang kendala utama itu adalah di Abdia bukan tempat investasi yang dianggap bagus untuk pengembangan perekonomian. Ketika swasta absen, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah terjun langsung. Kalau insya Allah Partai Aceh dipercaya menjadi pemenang untuk 2017, yang kita akan lakukan adalah memperbanyak pembangunan BUMD yang secara profesional. Kita menerjemahkan BUMD ini, kita buat berbentuk PT yang bisa kerjasama dengan swasta. Yang pertama yang mengurus khusus di bidang pertanian. Jadi nanti ke depan itu semua hasil pertanian utama akan dibeli oleh pemerintah. Masalah petani kita tentu ada masalah pupuk, ada masalah bibit, tetapi yang paling besar itu adalah masalah pasar. Akses pasar oleh petani kita sangat minim, yang ini harus diintervensi oleh pemerintah. BUMD yang sama juga akan dilakukan intervensi untuk di bidang lain, seperti di bidang kelautan, di bidang perkebunan. 10 detik. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir untuk pasangan yang ke-10 Pak Haji Zainal Arifin Yur
SAMM dan Pak Said Az-Zahari. Ada kebijakan pembangunan daerah yang Bapak sampaikan adalah kebijakan pengeluaran belanja daerah melalui efisiensi atau penghematan belanja daerah, terutama pengeluaran rutin pada setiap dinas dan badan. Pertanyaan saya adalah, apa kira-kira langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut? Baik. Terima kasih. Pertama, dalam mengefisiensikan anggaran, sasaran kita adalah mana hal-hal yang tidak urgent, jadi skala prioritas. Sepertinya salah satu contoh saja, ke depan kalau kami terpilih misalnya diamanahkan, itu mobil-mobil dinas itu nggak perlu ditambah tiap tahun ganti, itu tiap periode ganti. Udah pakai yang ada aja untuk efisiensi anggaran. Yang kedua juga kita tidak perlu memboros-boroskan orang pergi ke dinas-dinas itu belanja perjalanan. Itu juga harus kita tekankan dengan kita bekerja bermitra sama, nanti ada penghubung di Jakarta. Jadi itu langkah-langkah konkretnya seperti itu. Dan juga langkah konkret lain adalah bagaimana efisiensi memakai ATK dan seterusnya. Jadi hemat listrik dan seterusnya itu harus dilakukan. Nah, yang paling penting adalah untuk mengakomodir semua persoalan ini adalah keteladanan. Figur pimpinan yang tinggilah yang menjadi contoh untuk efisiensi. Dimulai dari pemimpin tadi. Kalau pemimpinnya sudah royal, udah pingin yang mewah, di bawah juga ikut mewah. Jadi bagi kami tergantung pemimpin menjadi keteladanan. Terima kasih, Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 10 pasangan kandidat kita pada hari yang berbahagia ini. Sudah selesai penajaman visi dan misi kita pada hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, khususnya warga masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya, sudah kita dengarkan tadi poin-poin dalam banyak hal yang akan direalisasikan oleh 10 pasangan putra-putri terbaik Aceh Barat Daya. Tapi kembali lagi, pilihannya ada di tangan Anda. Seperti apa Abdia 5 tahun ke depan, Anda yang menentukan mulai hari ini. Tetaplah bersama kami, acara debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya akan segera kembali.